Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Miss yang saya hormati, hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi. Kisah Nabi yang ingin saya menceritakan hari ini adalah kisah Nabi Ishak. Sebelum itu, saya mau perkenalkan diri sendiri. Nama saya adalah Ainara Arun Safira, tapi kalian bisa panggil aku saja sebagai Anin. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai dalam cerita ini dahulu. Kisah Nabi Ishak atau kabar baik malaikat. Setelah memiliki anak dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan seorang keturunan dari Sarah. Melihat kesungguhan Nabi Ibrahim, Allah mengabulkan permintaannya. Dia mengutus malaikat dalam wujud manusia. Sebagai seorang yang sangat dermawan dan suka memuliakan tamunya, Nabi Ibrahim menyambut para malaikatnya dengan sukacita. Para malaikat pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengatakan bahwa sebentar lagi Sarah akan segera mengandung. Mereka akan dikaruniai seorang putra yang cerdas dan berilmu. Saat mereka lagi berbicara, Sarah ikut mendengar perbicaraan mereka. Bagaimana mungkin saya punya anak? Saya ini sudah tua, tanya Sarah. Kalian lihat juga, suamiku ini sudah renta, tanpa Sarah. Dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui, jawab malaikat. Mendengar kabar itu, Nabi Ibrahim senang bukan main. Luapan kegembiraan tampak jelas di wajah mereka. Mereka melakukan sujud syukur. Para malaikat pun pamit, meninggalkan mereka. Sarah menunggu kelahiran buah hatinya dengan sabar. Ia merawat kandungannya dengan penuh kasih sayang. Dia makan apa saja yang bergizi agar janin di perutnya tumbuh dengan baik. 9 bulan berlalu. Saatnya Sarah melahirkan. Rasa sakit dan melelahkan. Namun rasa sakit itu seakan hilang ketika melihat putranya lahir dengan selamat. Sarah tersenyum bahagia mendengarkan tangis pertama anak itu. Nama apa yang cocok untuk anak kita, suamiku? Tanya Sarah. Aku kira Ishak itu nama yang bagus, jawab Nabi Ibrahim. Kenapa Ishak? Ishak artinya tertawa, jelas Nabi Ibrahim. Aku ingin kau terus tertawa setelah kehadiran anak kita. Nama yang bagus, kata saya tersenyum memeluk anaknya. Nabi Ishak tumbuh cepat dan sehat, pintar juga bersemangat. Saya bahagia melihat perkembangannya. Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar beriman kepada Allah, mengajarkan perintahnya, juga mengingatkannya agar meninggalkan larangannya. Suatu hari, saya mengizinkan Nabi Ibrahim untuk mengajak Nabi Ishak menemui keluarga mereka yang lain, yakni Ismail dan Hajar di Mekah. Kota itu lebih makmur dibandingkan kota-kota lainnya. Melihat Ka'bah yang ramai, Ishak pun begitu takjub. Banyak orang yang beribadah kepada Allah di hadapannya. Ayah dan Ismail kakakmu yang membangunnya, terang Ibrahim. Benarkah? Kata Sarah. Kata Ishak, di negeri kita belum ada ayah. Insya Allah jika sudah tiba waktunya, jawab Nabi Ibrahim. Usia Nabi Ibrahim semakin tua. Dia berpikir harus ada yang melanjutkan dakwahnya di Palestina, karena di Mekah sudah ada Nabi Ismail. Saat Nabi Ishak beranjak dewasa, Nabi Ibrahim meminta untuk meneruskan tugasnya. Mereka membangun Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nabi Ibrahim kemudian menikahkan Ishak dengan Rifqah binti Batu'il dari Haran atau Irak. Bersama sang istri, Ishak diutus Allah membimbing umatnya di wilayah Al-Halil di Palestina.
Sikapnya yang ramai membuat umat merasa hidup rukun dan damai. Mereka diberi kemakmuran yang melimpah oleh Allah. Beberapa tahun sudah berlalu. Memasuki usia 40 tahun, Rivka sering terlihat gelisah. Ia belum dikaruniakan anak. Dia khawatir tak ada yang menerusnya atau mengurusnya di waktu tua. Nabi Ishak yang melihat kesusahan istrinya itu bersilaturahmi kepada ayahnya, Nabi Ibrahim. Setelah sang ayah mendoakan keluarga putranya, tak lama berselang Rivka hamil. Ia melahirkan 2 orang anak kembar, yakni Ish dan Yakub, atau Nabi Yakub. Saat keduanya lahir, Nabi Yakub memegang tumit saudara kembarnya. Di kemudian hari, Ish menjadi nenek moyang bangsa Romawi, sedangkan Nabi Yakub menjadi asal muasal bangsa Israel. Setelah menunaikan tugas kerasulannya, Nabi Ishak meninggal di Hebron dalam usia 180 tahun. Nah, di kisah Nabi Ishak mengajarkan banyak pelajaran seperti 1. Kesabaran dan kepercayaan kepada Allah. Kisah kelahiran Nabi Ishak yang menanti sejak usia 90 tahun mengajarkan pentingnya bersabar dan terus berdoa kepada Allah dalam setiap ujian dan cobaan. 2. Ketaatan dan keikhlasan dalam ibadah. Nabi Ishak dikenal sangat taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, termasuk dalam ibadah. 3. Kebaikan hati dan menolong sesama. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang baik hati dan suka menolong orang lain, serta selalu berbuat baik kepada sesama. 4. Pentingnya akhlak mulia. Nabi Ishak memiliki akhlak yang mulia, seperti santun, ramah, dan bijaksana, sehingga ia disenangi oleh umatnya dan Allah. 5. Pentingnya rumah tangga yang damai. Kisah Nabi Ishak dan istrinya Rivka menunjukkan bagaimana membangun rumah yang penuh kasih sayang dan kedamaian. 6. Pentingnya menghargai keluarga. Nabi Ishak tumbuh dalam keluarga yang penuh keimanan dan saling mencintai, sehingga ia menghargai nilai keluarga. 7. Berani menyebarkan kebenaran. Nabi Ishak selalu benar menyebarkan kebenaran dan ajaran agama kepada keturunannya. 8. Komitmen untuk belajar dan berkembang. Kisah Nabi Ishak menunjukkan pentingnya terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. 9. Sikap rendah hati dan kasih sayang. Meskipun seorang nabi, Nabi Ishak dikenal dengan sikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Nah, apa yang kalian pelajari dari kisah Nabi Ishak? Tolong tulis ya. Dan sekianlah dari kisah Nabi saya. Semoga kalian semuanya suka. Maaf jika ada salah informasi, salah perkataan, dan terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.